الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah dan hadirkanlah pengawasan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada, dengan senantiasa menyadari bahwasanya Allah terus melihat dan mendengar kita. Ketakwaan kepada Allah merupakan wasiat yang Allah perintahkan kepada orang-orang terdahulu hingga sekarang, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu agar kalian bertakwa kepada Allah. Ketakwaan ialah wasiat yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ialah wasiat para salafus saleh yang mereka saling berpesan di tengah mereka dengan wasiat ini. Ketakwaan memiliki kedudukan yang besar. Ketakwaan akan memberikan dampak yang baik di kemudian hari. Orang yang bertakwa selalu dan selamanya akan memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh kita sedang berada di dalam kenikmatan yang besar serta karunia Allah yang mulia. Allah telah memberikan kepada kita nikmat memasuki bulan puasa, bulan Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan beragam keutamaan dan keistimewaan. Allah telah menyampaikan kita ke dalam bulan yang mulia ini. Maka kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memuliakan kita dengan sampainya kita di bulan ini, agar melengkapinya dengan ketenteraman, keamanan, keimanan, keselamatan dan keislaman, serta petunjuk dan untuk berbuat, untuk melakukan perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu berupa saum, salat, ketaatan-ketaatan lainnya, ibadah-ibadah lainnya yang diiringi dengan iman dan harapan meraih pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita memohon agar menjadikan kita semua orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Sesungguhnya Allah mendengarkan segala doa hambanya, hanya kepada Dialah kita mencurahkan segala harapan kita. Hadirin kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala terus menaungi kita di atas taufik dan petunjuknya. Sesungguhnya kewajiban melaksanakan puasa telah Allah tetapkan kepada kaum muslimin, sebagaimana Allah telah tetapkan juga kewajibannya kepada umat-umat terdahulu, yang mana kewajiban puasa ini mengandung tujuan yang terpuji dan mulia untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana ketakwaan ini merupakan wasiat yang Allah perintahkan kepada orang terdahulu hingga sekarang. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu agar kalian bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan berpuasa, dan agar kalian terus menjaga kualitas puasa kalian di dalam kebaikan. Puasa, wahai hadirin sekalian, adalah ibadah mulia yang mengantarkan kita menuju ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam puasa ini terdapat
pereda hawa nafsu dan syahwat. Di dalamnya terdapat penyuci hati dan pembersih sanubari. Ia dapat menenangkan anggota badan kita dan banyak hal-hal baik lainnya yang menyertai puasa. Itu semua merupakan perantara-perantara agung yang dapat mewujudkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh merupakan kewajiban atas siapapun yang telah Allah muliakan dengan diberikan kesempatan memasuki bulan ini. Hendaknya menjaga puasanya dengan sebaik-baik mungkin. Karena di antara manusia ada yang sekedar berhenti dari makan dan minumnya saja. Akan tetapi ia tidak menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan. Orang yang seperti ini sejatinya tidak mendapatkan taufik untuk menjaga puasanya. Maka hendaknya setiap orang yang berpuasa untuk berusaha semaksimal mungkin dalam menjaga puasanya dari segala hal yang dapat mengurangi kualitasnya dan meniadakan pahalanya, serta segala hal yang dapat menghilangkan kebaikan dan keberkahan puasa. Hadirin sekalian, banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita renungkan, kita pahami dan kita praktekkan agar saum kita betul-betul terjaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Tidak butuh ia telah meninggalkan makanan dan minumannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim." Apabila telah masuk di mana hari seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan lakukan perbuatan kotor dan bodoh. Bila ada yang menghinanya, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Di dalam hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh, wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Bisa jadi ada orang yang berpuasa dan dia tidak memperoleh dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga saja, dan bisa jadi ada orang yang sholat malam dan tidak mendapatkan apapun dari sholat malamnya itu kecuali lelahnya bergadang di malam hari. Dalam hadis lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberitahukan kepada beliau bahwa ada seorang wanita fulanah, dia rajin sholat malam dan puasa di siang hari. Ia bersedekah akan tetapi ia menyakiti tetangganya. Dengan ucapannya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La khaira fiha hiya finnar." Tidak ada kebaikan bagi dirinya, dia termasuk penghuni neraka. Lalu disebutkan wanita yang lain, ia menjelaskan ia melaksanakan salat wajib dan bersedekah dengan harta yang tidak banyak, akan tetapi dia tidak menyakiti tetangganya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya fil jannah." Dia berada di dalam surga. Dalam hadis yang lain pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya tentang hakikat orang yang bangkrut, hakikat orang yang pailit. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, "Orang yang mengalami kebangkrutan di antara kami ialah yang tidak memiliki harta, walau 1 dirham ataupun perbekalan sedikit pun." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار." Sesungguhnya orang yang pailit dari kalangan umatku ialah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa salat, puasa,
zakat tetapi ia datang dalam keadaan pernah menghina orang ini, menuduh orang ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, memukul orang ini, maka pahala-pahala kebaikan ia pun diserahkan kepada orang yang telah ia zalimi. Apabila pahala-pahala kebaikannya telah habis sebelum kezalimannya terlunasi, maka kejelekan orang yang telah ia zalimi dahulu akan diserahkan kepada dia, lalu ia akan dilemparkan ke neraka. Hadis-hadis yang senada dengan yang telah disebutkan sangatlah banyak. Siapa saja yang memahami dan meresapi kandungannya, maka hatinya akan dipenuhi dengan rasa khawatir. Sehingga dia tidak akan menyia-nyiakan puasanya, salatnya serta segala amalan-amalan ketaatannya, jika disertai dengan menjauhi segala bentuk kezaliman, ucapan perbuatan bodoh, hinaan celaan serta ucapan dan perbuatan yang buruk. Itu semua akan mengurangi kebaikan dan pahala ibadah kita. Bahkan itu dapat memusnahkan semua pahala kebaikan. Semoga Allah melindungi dan menghindarkan kita dari segala dosa dan keburukan. Kemudian apabila kita mencermati bagaimana salafus saleh berupaya menjaga puasa mereka, kita akan takjub dengan mereka. Di antaranya yang diriwayatkan dari Jabir, beliau pernah berpesan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'athim wa da'adzal khadim wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah yauma siyamika wa la taj'al yauma fitrika wa yauma siyamika sawaan." Apabila engkau berpuasa, maka puasakanlah juga pendengaran, penglihatan dan lisanmu dari dusta dan dosa-dosa. Jangan kamu menyakiti pembantumu, sertakanlah puasamu dengan ketenangan dan ketenteraman. Jangan samakan hari puasamu dengan hari lainnya. Kemudian Abu Dzar berwasiat kepada Taliq bin Qais. Beliau mengatakan, "Idza sumta fatahaffadh ma stata'ta." Apabila kamu berpuasa, maka jagalah puasamu sekuat tenagamu. Taliq tidaklah keluar dari rumahnya kecuali untuk salat saja. Diriwayatkan juga bahwa Abu Hurairah dan para sahabatnya apabila sedang berpuasa, mereka akan tetap duduk di masjid. Kemudian diriwayatkan juga dari Mujahid bin Jabr rahimahullah pernah menyatakan sebuah pernyataan, "Khoslatani man hafidhahuma salima lahu saumuhu al-ghibah wal kadhib." Dua perangai, siapa saja yang dapat menjaganya, maka puasanya akan selamat. Al-ghibah, ghibah, dan dari dusta. Itulah di antara riwayat dari salafus saleh yang menunjukkan perhatian dan upaya mereka agar puasa mereka tetap terjaga. Maka hendaknya kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga puasa kita sehingga berbuah pahala besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Aqulu ma tasma'un. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Amma ba'du, ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih. Hadirin sekalian, hendaknya kita bertakwa kepada Allah, karena orang yang bertakwa akan memperoleh penjagaan dan petunjuk kebaikan dari Allah Azza wa Jalla dan dimudahkan segala urusannya. Hadirin sekalian, hendaknya kita semua memanfaatkan momen-momen istimewa ini dengan sebaik-baiknya. Tancapkanlah semangat di setiap detik-detiknya untuk melakukan kebaikan dan ketaatan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Berusahalah meraih pahala terbaik di kesempatan ini, karena kita saat ini diberikan kesempatan hidup di bulan yang terbaik, yang paling utama. Bersemangatlah di waktu-waktu yang penuh keberkahan ini, baik siang dan malamnya, untuk mencapai keridhaan Allah Azza wa Jalla, dan jauhilah segala bentuk dosa dan keburukan yang mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla.
kapanpun itu, dimanapun kita berada, hendaknya kita selalu menghadirkan pengawasan Allah dalam ucapan, perbuatan, gerak-gerik dan diamnya kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدينا لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.